siang pemirsa, Anda menyaksikan program Dialog Metro TV Jawa Timur, Titik Tengah, masih bersama saya Amanda Manuputi. Pemirsa, sudah lebih dari 10 tahun Indonesia berupaya untuk mewujudkan demokrasi. Selama ini tolak ukur yang digunakan juga hanya sebatas tolak ukur kualitatif. Tetapi sangat menarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya tingkat demokrasi di masing-masing provinsi di Indonesia yang diukur secara kuantitatif. Hal itu sebenarnya sudah dilakukan dan kita akan membahas mengenai hal ini dalam program Dialog Titik Tengah spesial untuk edisi siang hari ini. Bersama saya Amanda Manuputi, Titik Tengah spesial untuk mencari solusi di tengah permasalahan. Pemirsa, ID atau Indeks Demokrasi Indonesia diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pembangunan demokrasi di Jawa Timur, khususnya atau secara umum di berbagai wilayah lainnya di Indonesia. Dan berikut adalah tujuan dan target pemanfaatan ID jangka dan pendek yang kami sampaikan atau kami tampilkan dalam bentuk grafis. Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Timur. Kita akan membahas hal itu dalam program Dialog Titik Tengah spesial untuk edisi siang hari bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Dr. Syarif Hidayat, selaku anggota Dewan Ahli Indeks Demokrasi Indonesia dan juga peneliti utama dari LIPI ya. Iya. Selamat siang Pak Hidayat. Selamat siang Amanda, senang bersama Anda. Baik, terima kasih. Dan juga sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur Dr. Andes Priyatmoko MA, pakar politik dari Universitas Airlangga Surabaya. Pak Priyatmoko, selamat siang. Selamat siang. Kita akan membahas mengenai Indeks Demokrasi Indonesia secara garis besar. Tapi sebelumnya kita juga mengundang partisipasi pemirsa untuk ikut bergabung dalam dialog ini di nomor telepon 0396133369. Saya mau ke Pak Hidayat terlebih dahulu. Tadi sudah saya sebutkan, bangsa kita ini sebenarnya rindu untuk mengukur seperti apa sebenarnya berlangsungnya demokrasi di Indonesia. Tetapi sebenarnya Indeks Demokrasi Indonesia ini tuh apa sebenarnya? Mungkin tidak banyak masyarakat yang mengetahui hal ini. Iya. Ini menarik pertanyaan ini, karena ada juga yang memplesetkan ID itu sebagai Ikatan Dokter Indonesia. Karena sudah duluan istilah ID itu sebagai Ikatan Dokter Indonesia. Kita punya ID yang kedua ini adalah Indeks Demokrasi Indonesia, yaitu adalah sebagai suatu upaya untuk menyusun indikator-indikator perkembangan demokrasi di Indonesia ini berdasarkan pendekatan dan berdasarkan data-data kuantitatif. Nah itu, seperti Anda katakan tadi bahwa sejauh ini perkembangan demokrasi itu lebih banyak diukur dengan data-data kualitatif. Bukan berarti data kualitatif itu tidak benar, itu juga kita butuhkan. Tetapi untuk kepentingan kebijakan yang berkesinambungan dan juga bisa terukur, nah maka perlu ada data-data kuantitatif plus ya tentu juga diperkuat oleh data-data kualitatif yang sudah ada itu. Sehingga dengan kehadiran dari Indeks Demokrasi Indonesia ini akan mampu memberikan potret perkembangan dari demokrasi di 33 provinsi kita dengan merujuk pada data-data kuantitatif. Nah, harapannya tentu berdasarkan ini diharapkan ke depan kita bisa melakukan upaya-upaya untuk membenahi demokrasi ini secara terukur, lebih terukur, juga berkesinambungan. Baik, tapi kemudian kalau kita berbicara mengenai data-data secara kuantitatif, pasti harus ada indikator-indikatornya di dalamnya. Dan apakah kemudian indikator-indikator ini sesuai mungkin dengan demokrasi kita yang kalau kita tahu kan berdasarkan Pancasila, atau ya, seperti apa sebenarnya? Ya, memang dalam membuat sebuah indeks itu perlu ada rumusan-rumusan aspek, variabel maupun indikator. Karena tanpa ada aspek, variabel dan indikator agak sulit untuk bisa mengumpulkan data-data secara kuantitatif tadi. Ya tentu berhubungan dengan aspek, variabel dan indikator ini sebagai sebuah indeks, salah satu di antara ciri khas dari sebuah indeks tentunya dia pasti akan melakukan sejumlah penyederhanaan. Karena tanpa ada penyederhanaan sulit untuk bisa merumuskan variabel dan indikator tadi. Nah, ketika berbicara variabel indikator pada konteks demokrasi itu tentu banyak sekali. Itu bisa melibatkan ratusan bahkan mungkin lebih variabel dan indikator. Namun ya tentu kita harus memilih di antara variabel dan indikator tadi sehingga dia bisa secara realistis
bisa dikumpulkan datanya. Sehingga bisa dicontohkan yang realistisnya seperti gitu. apa? Nah, jadi dalam konteks itulah maka di dalam Indeks Demokrasi Indonesia ini terbagi dalam 3 aspek, itu yang diukur. Yang pertama adalah aspek kebebasan sipil. Nah, kemudian yang kedua ada aspek hak-hak politik. Dan yang ketiga ada aspek kelembagaan demokrasi. Nah, untuk aspek kebebasan sipil itu ada 4 variabel di dalamnya yang diukur. Itu adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan dalam berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Itu baru satu aspek kebebasan sipil. Nah, kemudian untuk aspek hak-hak politik itu ada 2 variabel, yaitu pemilu yang bebas dan adil, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah. Nah, untuk yang kelembagaan demokrasi itu ada sejumlah variabel yang diukur di sana. Yang pertama adalah juga mengukur bagaimana penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Dan yang kedua itu adalah mengukur bagaimana peran DPRD. Kemudian mengukur variabel yang ketiganya peran partai politik. Yang keempatnya adalah peran dari birokrasi pemerintah daerah. Dan yang kelimanya adalah peradilan. Jadi sebenarnya ada poin-poin dalamnya juga cukup banyak ya. Nah, variabel yang tadi, yang ada 12 variabel tadi diturunkan lagi dengan sejumlah indikator. Nah, indikator itu ada 28 indikator. Nah, itulah dari situlah baru dikumpulkan datanya. Per tahun untuk melihat perkembangan. Saya mau ke Pak Priyatmoko terlebih dahulu. Pak Priyatmoko tadi disebutkan ada 3 aspek di dalamnya. Ada kebebasan sipil yang diukur di dalamnya, ada hak-hak politik, ada kelembagaan demokrasi. Kalau kita mau turunkan dalam wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, apakah 3 hal ini cukup untuk kalau kita bilang mengukur bagaimana sebenarnya kemajuan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini? Ini pengertian cukup ini yang pasti setiap orang jawabannya jadi beda-beda. Yang tadi saya garis bawahi dari pernyataan Pak Syarif adalah yang diukur ini tentu tidak semua aspek yang dibayangkan orang tentang demokrasi. Karena pemahaman tentang demokrasi itu sendiri spektrumnya luas. Nah, ingin menghasilkan ukuran yang kuantitatif, lalu dimulai yang paling bisa diukur. Karena demi kepastian sesuai dengan. Nah, kadang-kadang ada yang mengharapkan yang seharusnya diukur. Nah, ada yang seharusnya diukur, kadang-kadang belum sampai yang. Maka yang perlu digarisbawahi adalah ini bagian saja dari keseluruhan aspek demokrasi yang dipahami orang, diharapkan orang. Tentu kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang memuaskan semua orang, tapi paling tidak punya pegangan pada bagian-bagian yang diukur itu. Nah, karena itu penting untuk ditegaskan bagian apa saja dan bagaimana diukurnya supaya tidak disalahpahami. Karena hanya diukur ininya nanti ditafsirkan hasilnya seolah pemahaman ini. Ya, itu sampai hari ini saya kira juga mungkin ini dikatakan indikator, variabel dan aspeknya ini apakah sudah sepenuhnya final, saya kira demokrasi sendiri hidup. Saya kira dari berdasarkan pengalaman itu kita juga akan mestinya juga akan memperbaiki terus, saya kira. Tetapi untuk menjamin bahwa ada keobjektifan di dalamnya, harus seperti apa kemudian survei atau mungkin data ini digali? Nah, apalagi kalau itu dipakai untuk nanti kan membandingkan ya, karena ini yang dicatatkan soal kebebasan sipil, lalu penggunaan hak politik, tetapi sebenarnya yang dicatat tidak bagaimana hak itu digunakan atau kebebasan itu digunakan, tetapi reaksi terhadap penggunaan hak itu. Jadi misalnya yang dicatat itu lebih reaksi respon pihak lain, lebih negatif. Misalnya saya ingin menggunakan kebebasan sipil saya, lalu apakah saya dihalang-halangi oleh ada ancaman misalnya dari aparat pemerintah, dari kelompok masyarakat. Nah, ini tentu beda di daerah di mana usaha untuk menggunakan itu banyak dibanding di daerah yang usaha untuk menggunakan itu sedikit. Karena yang dicatat adalah respon reaksi terhadap upaya penggunaan itu. Nah, itu yang kadang-kadang menimbulkan diskusi. Baik, kita jeda dulu di sini, Pak Pri dan juga Pak Hidayat. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Pemirsa 0315613369 masih kami buka untuk mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi dalam dialog kita di Titik Tengah Spesial kali ini. Titik Tengah Spesial akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh
Setelah hari yang panjang, bagi Anda, pulang adalah tujuan. Bagi kami, menyajikan berita adalah kebanggaan. Hadir di saat istirahat Anda, memastikan Anda tak melewatkan satu pun berita terkini hari ini. Top News, Senin hingga Sabtu, jam 9 malam. RI sangat berpengalaman dalam gerakan bawah tanah. Pola perekrutannya sangat masif. Saya dibully dan Kalau dulu dia nggak mungkin bisa lari. Kita tidak lindungi anggota kalau memang salah. Gereja yang tidak ada izin mohon ditutup. Jangan disegel gereja kami. kami hanya menjalankan tugas. We don't have in Afghanistan, we don't have anything there. Masuk wilayah kita telah melanggar hukum, tapi di sisi lain mereka adalah manusia. Insight, setiap Kamis, jam 11 malam. Bahkan oleh Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Dialog Titik Tengah Spesial. Kita masih bahas mengenai Indonesia untuk Pembangunan, khususnya di Jawa Timur, bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur untuk siang hari ini. Tetapi sebelum kita melanjutkan bersama Pak Hidayat dan juga Pak Priyatmoko, kita sapa dulu, sudah ada Pak Alex di Surabaya yang sudah bergabung. Pak Alex, selamat siang. Selamat siang, Amanda. Halo Pak Alex. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya orang awam. Tapi rasa cinta kepada negara dan bangsa, saya ungkapkan di isi hati saya terhadap demokrasi yang sekarang berjalan di negara ini. Berdasarkan 45 di mana kalau pada zaman Orde Lama tetap kebangsaan, di mana pertama demokrasi terpimpin, di Orde Baru demokrasi Pancasila, maka pada zaman reformasi terjadi demokrasi yang liberal, yang tidak terarah, sehingga negara terjadi korupsi yang merajalela, di mana legislatif, yudikatif, eksekutif sama-sama yang diawas dan pengawas sudah korupsi, maka negara jadi negara